Kemunculan Romeo Bambi Cardino yang secara tiba-tiba mengaku sebagai anak Tit Pagau seakan membuka kembali memori kasus-kasus serupa yang pernah menggegerkan media pemberitaan. Publik tentu masih ingat, di tahun 2016 silam, Mario Teguh seketika menjadi buah bibir ketika Aryo Kiswinar secara mengejutkan muncul dan mengaku sebagai anak Mario Teguh hasil pernikahannya dengan Nyonya Aryani. Kala itu Kiswinar benar-benar berjuang mencari keadilan untuk mendapat pengakuan dari Mario Teguh yang dianggap tak pernah mengakui dirinya sebagai anak. Bak bara api yang sulit dipadamkan, perselisihan Aryo Kiswinar dengan Mario Teguh bahkan sampai ke meja hukum. Sama-sama melayangkan somasi, sama-sama pula keduanya melaporkan ke polisi. Mario Teguh yang kala itu sangat dikenal dan dipuja-puja sebagai motivator handal, seketika harus terancam pidana penelantaran anak. Dan di saat itu pula, karir Mario Teguh di panggung hiburan pun perlahan redup, hingga nyaris tak pernah lagi muncul di layar kaca. Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya. Sampai sekarang ayah saya. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya beliau menasihati saya seperti ini. Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Hari ini, saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menjalankan ucapannya. Hal yang dia nasihatkan ke saya 24-25 tahun yang lalu. Saya Mario Teguh tidak pernah tidak mengakui Kiswinar sebagai anak yang dilahirkan di dalam pernikahan saya dulu dengan Ibu Aryani. Setiap kali saya meminta tes DNA pada masa-masa setelah perceraian pun, jadi setelah perceraian saya tetap meminta. Ibu Aryani tetap menolak dan mengulang-ulang pernyataannya bahwa Kiswinar bukan anak saya. Soal bagaimana orang-orang melihatnya, rata-rata sepertinya mendukung ya. Maksudnya mendukung langkah saya, dan tentunya teman-teman juga harus tahu bahwa saya melakukan ini tidak hanya untuk saya. Jangan sampai hanya berhenti di saya membicarakan ini untuk kepentingan orang banyak, terutama semua anak-anak di Indonesia yang memang sekarang kasusnya atau keadaannya seperti saya. Kalau itu memang kan dari pertama diminta ya, gitu. Saya lebih lebih halus ngomongnya, bukan ditantang tapi diminta gitu. Anak saya Aryo Kiswinar Teguh menerima ajakan itu, dan tentunya saya juga merestui. Ya pasti ya, apa yang sedang sekarang jadi yang terjadi gitu, yang kemarin-kemarin terjadi, cerita dulunya gimana ya, hal-hal yang kayak gitulah gitu, yang nanti pas yang sebenarnya kan ini kan cerita mundur, cerita 30 tahun ke belakang gitu kan, jadi ya emang makanya panjang gitu, karena banyak yang menjadi ceritain. Intinya adalah apapun yang kalian lihat segala macam ya itu tersampaikan, dan bagaimana hasilnya ya lagi-lagi teman-teman penyidik yang lebih berhak untuk ngomong apa enggaknya ya. Setali tiga uang dengan Mario Teguh dan Aryo Kiswinar, hal serupa juga dialami oleh Farhad Abbas dan Gusti Raihan. Tahun 2013 silam, publik seketika digegerkan dengan munculnya Gusti Raihan yang mengaku sebagai putra dari pengacara kondang Farhad Abbas. Farhad disebut-sebut pernah menikah siri dengan wanita asal Bandung bernama Rita Tresnawati di tahun 2001 silam. Dari pernikahannya dengan Farhad Abbas, Rita melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Gusti Raihan. Namun sayang seribu sayang, perjuangan Gusti Raihan untuk mendapatkan pengakuan dari Farhad Abbas sempat menemui jalan terjal. Pasalnya, Farhad Abbas secara tegas sempat tak ingin mengakui Raihan sebagai darah dagingnya. Namun untunglah, setelah cukup lama memanas di media, Farhad yang memang dikenal dengan berbagai kontroversinya, pada akhirnya mengakui Raihan sebagai putranya. Jadi kan kami dari awal ini tidak pernah membantah adanya pernikahan siri itu. Pernikahan siri itu memang betul ada pada waktu 2001 ya. Sebelum Pak Farhad itu kan menikah dengan yang sekarang Mbak Nia. Memang itu diakui beliau dan tidak pernah membantah. Jadi
kita lihat sejarah lagi. Di sini juga saya tegaskan banyak media menekankan anak itu masa lalu. Sebenarnya bukan itu masa lalu, tapi maksudnya pernikahan itu kan sejatinya masa lalu beliau. Dan sebelum menikah dengan Bapak Farhad Abbas ini kan memang Rita ini memang sudah janda beranak 3 dengan usia yang jauh terpaut lebih jauh dari Pak Farhad. Jadi sebenarnya bukan bukannya tidak mengakui anak itu atau membantah atau segala macam, tidak, tapi lihat sejarahnya seperti apa gitu. Dan kalau mengenai nafkah, pada saat setelah berpisah dengan Bapak Farhad Abbas ini kan sampai sekarang selama 12 tahun Rita ini sudah menikah lagi, mempunyai suami baru, dan istilahnya anak ini juga bukan anak ditelantarkan, tidak diberi biaya sama sekali, tapi kan diasuh oleh bapak tirinya. Dan Rita tidak mungkin tiba-tiba masa satu rumah ada Bapak Farhad Abbas juga ada bapak tirinya situ, kan kita sama-sama saling menjaga. Jadi jangan dicari-cari seolah-olah tidak ada tanggung jawab sama sekali. Ini boleh tanyakan kepada saudara Ritanya. Dia sudah diberikan rumah, mobil, uang. Selain Mario Teguh dan Farhad Abbas, yang paling mengejutkan banyak pihak tentu saja kemunculan Weni Aryani yang mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya. Hingga kini, Weni bahkan masih terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari Rezky Aditya demi kejelasan asal-usul putrinya. Tak mudah bagi Weni dalam memperjuangkan hak putrinya. Pasalnya, alih-alih memberikan jawaban, Rezky Aditya bahkan tak pernah sekalipun muncul di hadapan publik meski untuk sekadar memberikan klarifikasi. Upaya hukum pun pada akhirnya diambil Weni dengan melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Meski hingga kini belum menemui titik terang, namun Weni bisa sedikit bernapas lega karena perjuangannya mendapatkan keadilan untuk sang putri bisa dilanjut ke tahap pembuktian. Sementara Rezky Aditya yang seperti hilang di telan bumi terancam dijemput paksa jika kukuh tak mengakui putri Weni sebagai anaknya. Tidak pernah ada kata lelah sih Mbak sebetulnya. Kalau mereka mau tetap diam ya silakan aja, saya pun akan tetap maju. Kita sama-sama ikutin prosedur yang ada. Sebetulnya balik lagi ke anak gitu ya. Capeknya saya, menjalani ini kan gak gampang. Kan Mbak tanya juga sudah berbulan-bulan ini kan, dari laporan dia sudah 2-3 minggu. Cuman begitu melihat Keke masih punya masa depan. Balik lagi adalah ini untuk kepentingan Keke. Secara damai lah pasti kan, kita semua pasti pengennya damai. Apalagi saya Keke itu kan punya psikologi, kesian Keke-nya. Cuman kan yang di sana kekeh nih. Kekeh dalam arti tidak ada komunikasi gitu ya. Baik ke lawyer saya, apalagi ke saya nggak ada. Ya kita tetap ikutin jalur ini akhirnya. Kalau dia menolak DNA ya nggak bisa, dia harus tes DNA. Selama penyidik meminta untuk dilakukannya tes DNA. Sebagai pembuktian benar tidak ini anak dari terlapor. Selama ini kan pihak terlapor itu kalau di perkara perdata kan dia diwakilkan oleh kuasa hukum. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau untuk di perkara pidana, kuasa hukum itu hanya untuk mendampingi. Karena keterangan itu wajib dari terlapor, tidak bisa diwakilkan. Kalau di perdata bisa diwakilkan dia, tapi kalau di perkara pidana tidak bisa. Hubungan saya dengan Rezky itu kan tidak hanya kita berdua atau nggak di dalam satu ruangan yang cuma isi kita, tidak. Kita kan bergaul juga. Ada orang-orang di lingkungan jet ski saya dulu yang mengetahui juga, sahabat-sahabat dekat. Jadi dia mau berkelit dari mana lagi gitu sebetulnya ya. Kalau bahasa dari pengacara saya, Rezky ini sedang bersembunyi di satu ilalang. Kemunculan Bambi yang tak lain anak Pit Pagau dari pernikahan sirinya memang sedikit berbeda dengan peristiwa yang dialami Mario Teguh dan Aryo Kiswinar, Farhad Abbas dan Gusti Raihan, ataupun Rezky Aditya dan Putri Weni Aryani. Tak ada drama, tak ada intrik, atau bahkan penyangkalan yang justru membuat situasi semakin panas. Pit dengan jiwa kesatria langsung membenarkan dan mengakui Bambi sebagai putranya. Demikian pula dengan Bambi yang tak menuntut apapun dari sang ayah, selain ingin meluapkan kerinduan yang selama bertahun-tahun lamanya terpendam dalam dada. Saya hanya perlu menjaga keutuhan rumah tangga saya yang sekarang. Kami sudah nikah 15 tahun. Sayang kalau ada gonjang-ganjing lagi, dan sehingga ini membuat hubungan kami
jadi tidak bagus. Dan kami sering kontak WA, tidak ada masalah. Jadi hubungan baik-baik saja begitu. Intinya saya hanya ingin memberi kabar ke papa, Pak, saya rindu, saya kangen. Bimbi kangen, Bimbi rindu, Bimbi pengen tahu kondisi papa itu seperti apa. Jadi saya juga ingin meluruskan bahwa Medina memposting itu bukan semata-mata karena dia sakit atau apa enggak, dia ingin sharing